Assalamualaikum saudaraku, terima kasih sudah berkunjung ke channel ini. Salah satu nama Al-Quran adalah Asy-Syifa yang berarti obat penyembuh. Hal ini seperti diutarakan As-Sa'di dalam kitabnya, Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Manan, bahwa Al-Quran adalah penyembuh bagi semua penyakit hati. Baik berupa syahwat yang menghalangi manusia untuk taat kepada syariat atau syubhat yang mengotori iman. Dalam surat Al-Isra, ayat 82, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi obat penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Berikut adalah surah dalam Al-Quran yang bisa menyembuhkan orang yang sedang sakit. لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة دينك بحر من آمال شط لجميل الأحلام ليس الدين كما تخشاه ذا ممنوع ذاك حرام الإسلام جميل حقا هذا ليس هو الإسلام. 1. Surah Al-Fatihah. Salah satu keutamaan surah Al-Fatihah adalah dapat menyembuhkan segala macam penyakit. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Al-Fatihah adalah Asy-Syifa atau penawar bagi segala racun, hadis riwayat Tirmidzi. Dikisahkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Sa'idi Al-Hudri radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, bahwa ada sekelompok sahabat berada dalam perjalanan safar lalu melewati suatu kampung Arab. Kala itu mereka meminta untuk dijamu, namun penduduk kampung enggan untuk menjamu. Penduduk kampung itu berkata, apakah di antara kalian ada yang bisa meruqyah karena pembesar kampung tersengat binatang dan terserang demam? Di antara sahabat lantas berkata, iya ada. Lalu ia pun mendatangi pembesar kampung dan meruqyahnya dengan membaca surah Al-Fatihah, maka pembesar kampung itu pun sembuh, lalu ia membacakan. Ruqyah tadi diberikan seekor kambing, namun ia enggan menerimanya. 2. Surah Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas tergolong surah Makkiyah serta terdiri atas 4 ayat. Isi pokok surah Al-Ikhlas adalah tentang penegasan terhadap keesaan Allah. Barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas dengan diulang-ulang 3 atau 7 kali atau lebih sesuai keperluan, maka hal itu dapat menjadi obat baginya. Dengan keyakinan bahwa kesembuhan ada di tangan Allah dengan sebab keberkahan Al-Quran. 3. Surah Al-Mu'awwidzat. Surah Al-Falaq dan An-Nas adalah surah terakhir dalam Al-Quran. Surah ini memiliki fadilah sebagai pelindung dari gangguan setan dan kejahatan manusia. Disebut dalam riwayat, tatkala aku menuntun kendaraan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam peperangan, tiba-tiba beliau berkata, wahai Uqbah, katakan aku pun mendengarkan. Kemudian beliau berkata lagi, wahai Uqbah, katakan aku pun mendengarkan. Dan beliau mengatakannya sampai 3 kali, lalu aku bertanya, apa yang aku katakan? Beliau pun bersabda, katakan Qul huwallahu ahad, lalu beliau membacanya sampai selesai. Kemudian beliau membaca Qul a'udzu birabbil falaq. Aku pun membacanya bersamanya hingga selesai. Kemudian beliau membaca Qul a'udzu birabbin nas. Aku pun membacanya bersamanya hingga selesai. Kemudian beliau bersabda, tidak ada seorang pun yang berlindung dari segala keburukan seperti orang-orang yang berlindung dengannya. 3 surah tersebut. Hadis riwayat An-Nasa'i. 4. Surah Al-Isra ayat 82. Ayat ini ditafsirkan sebagai penyembuh hati dari semua penyakit, seperti keraguan, kemunafikan, dan kebodohan. Juga akan menyembuhkan jasmani melalui bacaan ruqyah dengannya dan hal-hal yang menjadi penyebab teraihnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Quran Surah Al-Isra. 5. Surah Al-Anbiya ayat 83. Ini merupakan doa dari Nabi Ayyub alaihi salam ketika mendapat ujian berat ditimpa penyakit. Beliau bermunajat kepada Allah dan diabadikan dalam Al-Quran. Dan ingatlah kisah Ayyub ketika dia berdoa kepada Tuhannya, ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang. Quran Surah Al-Anbiya ayat 83. Maka kami kabulkan doanya, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai suatu rahmat bagi kami, dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah kami. Quran Surah Al-Anbiya ayat 84. Tentu saja segala macam penyakit di dunia ini sembuh atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa selalu libatkan Allah dalam segala urusanmu. Terima kasih, semoga bermanfaat.